Beberapa waktu yang lalu, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan pertemuan dengan juru taktik Persija Jakarta, Thomas Doll. Hasil pertemuan itu membuat PSSI kecewa. Shin Tae-yong datang bersama ex-co PSSI Endri Erawan untuk bertemu dengan Thomas Doll dan manajemen Persija. Pertemuan itu dilakukan karena Shin Tae-yong ingin memanggil 5 pemain Persija ke timnas U23 Indonesia. 5 pemain tersebut adalah Rio Fahmi, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Donny Tri Pamungkas. Usai pertemuan, Shin Tae-yong akhirnya hanya memanggil 2 pemain Persija ke Garuda Muda, yakni Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Dalam pertemuan itu, ex-co PSSI Sumarji tidak ikut hadir. Pria yang kini juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional itu hanya mendengar cerita tentang hasil pertemuan dengan Persija. Kedatangan Shin Tae-yong itu supaya Persija memberikan restu kepada pemainnya untuk membela timnas U23 Indonesia. Sayangnya, apa yang diinginkan Shin Tae-yong dan PSSI bertepuk sebelah tangan. Dalam pertemuan itu, Shin Tae-yong membawa daftar 40 pemain yang ingin dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Sementara Persija mengusulkan pemain lain untuk membela timnas U23 Indonesia. Sumarji pun menilai bahwa Thomas Doll tidak suka dengan pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Buktinya sampai sekarang, Rizky Ridho belum juga bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Sementara untuk Muhammad Ferrari sudah bergabung bersama Garuda Muda di Jakarta. Muhammad Ferrari sebelumnya sudah meninggalkan Persija sejak lama karena ingin mengikuti pendidikan kepolisian. Sementara itu, Shin Tae-yong sudah memanggil 23 pemain ke timnas U23 Indonesia. Pemanggilan itu untuk berlaga di Piala AFF U23 yang akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Bergulirnya Piala AFF U23 2023 bersamaan dengan Liga 1. Wajar bagi Persija untuk menahan Rizky Ridho karena dibutuhkan tenaganya. Timnas U23 Indonesia kehilangan raja gol dengan dicoretnya Fajar Fatur Rahman dari daftar 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan Piala AFF U23 2023. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong melakukan pergantian 1 pemain. Shin Tae-yong memanggil Titan Agung Bagus dari Bayangkara Football Club untuk menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman. Dengan digantikannya Fajar Fatur Rahman, maka timnas U23 Indonesia berpeluang kehilangan pemain yang sempat menjadi raja gol. Fajar Fatur Rahman adalah pencetak gol terbanyak di SEA Games 2023. Pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi itu mencetak 5 gol di SEA Games lalu. Bahkan pemain 21 tahun itu mencetak 1 gol di laga final untuk membantu timnas U22 Indonesia kala itu mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Sementara 4 gol lainnya dicetak Fajar Fatur Rahman di fase grup. Akan tetapi Shin Tae-yong tidak perlu khawatir. Pelatih asal Korea Selatan itu masih bisa mengandalkan Ramadhan Sananta. Pemain Persis Solo itu juga menyandang top skor SEA Games 2023 lalu dengan 5 gol. Selain itu, Titan Agung yang menggantikan Fajar Fatur Rahman juga tak kalah ganas dalam mencetak gol. Pada SEA Games 2023, pemain Bayangkara Football Club itu mencetak 2 gol. Pencapaian 2 golnya di ajang tersebut sama dengan yang dicetak oleh Beckham Putra, Irfan Jauhari, dan Marcelino Ferdinand. Striker Persis Ramadhan Sananta akan menjadi tumpuan lini depan timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 Thailand. Dengan pencapaiannya di Persis, Ramadhan Sananta pun semakin yakin menatap Piala AFF U23 bersama timnas U23 Indonesia. Hingga pekan ke-7 Liga 1, Ramadhan Sananta sudah mengemas 4 gol. Ramadhan Sananta baru didatangkan Persis pada Juli 2023.
Sebelumnya, Ramadhan Sananta menjadi pemain yang vital di Timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2023 Kamboja. Ramadhan Sananta tersebut tercatat menorehkan 5 gol. Selain Ramadhan Sananta, terdapat 2 nama lainnya yang juga mengoleksi 5 gol. Timnas U22 Indonesia sendiri sukses meraih medali emas SEA Games 2023 usai menaklukkan Thailand pada partai puncak. Dia menuturkan secara bertahap skuad Timnas U23 kini mulai membangun kekompakan. Dua pemain yang bermain di Belanda dipastikan tak mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC bersama Timnas U23 Indonesia. Dua pemain yang dimaksud yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sebagai informasi, kedua pemain di atas sebelumnya santer dikabarkan bakal ikut menjadi bagian dari TC Timnas U23 Indonesia. TC tersebut merupakan persiapan Timnas U23 Indonesia menyambut Piala AFF U23. Kabar bergabungnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner semakin kencang setelah sempat muncul daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Daftar tersebut dirilis langsung oleh PSSI. Namun tak berselang lama, PSSI menghapus postingannya. Dalam daftar yang baru diketahui bahwa hanya ada 23 pemain yang mendapatkan panggilan. Nama Rafael Struijk dan Ivar Jenner pun menghilang. Ketiadaan Rafael dan Ivar sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, pernah berujar bahwa tidak mudah untuk memanggil pemain dari luar negeri. Hal itu disebabkan karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga tak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya. Sementara itu, Shin Tae-yong dipastikan tak akan memanggil satupun pemain abroad. Nama-nama yang ada merupakan milik klub Liga 1. Dalam hal ini, Borneo Football Club mengirimkan wakil terbanyak yakni 3 pemain.